Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan rencana tindak lanjut atau RTL dari program peningkatan kompetensi guru kami, yaitu tentang PJOK yang sudah berjalan hampir 2 bulan lebih, dan ini sudah memasuki bulan-bulan terakhirnya. Tujuan terakhirnya yaitu tentang rencana tindak lanjut kami di sekolah yang akan kami sampaikan. Ini rencana tindak lanjut kami, yang mana judulnya itu adalah Sehat dan Bugar dengan Permainan Ninja Warrior. Ini latar belakangnya. Yang pertama ada Sport Edukasi Model atau SEM, adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dengan konteks kehidupan yang nyata dalam bidang olahraga. Model pembelajaran ini kami dapat pada saat PKK kemarin waktu saat tatap muka, yang mana kita belajar dengan banyak model. Ada yang namanya model PBL, ada PJBL, ada inquiry, discovery, dan cooperate, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu model yang bisa kita terapkan, yang mana dalam sport edukasi model ini yang dipentingkan itu adalah nilai kompetisinya. Jadi anak itu mulai adanya bersaing antara satu dan lainnya. Yang kedua, latar belakang kedua adalah SEM ini menunjukkan kepemimpinan dari murid atau student dari agensi, yang mana student agensi ini kita membuat pembelajaran itu harus sesuai dengan keinginan murid, ya siswa yang menjadi agennya, dan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberi suara berdasarkan keinginan atau suara-suara dari siswa. Kita membuat sebuah pembelajaran, atau yang selanjutnya adalah pilihan atau choice dan kepemilikan atau ownership. Selanjutnya latar belakang yang ketiga yaitu adalah pendidikan gerak atau movement edukasi, adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan gerak, jasmani, physical education, dalam konteks pendidikan Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak, yang mana ini bukan berkaitan dengan olahraga saja, tapi dengan mata pelajaran lain ada konsep-konsep geraknya. Contohnya seperti pelajaran IPA kalau di kurikulum mereka, dan pelajaran IPA. Kita kalau di IPA itu ada cara-cara bergeraknya atau organ-organ tubuh yang kita gunakan untuk bergerak. Lanjutnya latar belakangnya. Yang keempat itu bila dihubungkan dengan materi isu sosial, andil dan gender dalam PJOK, yang dimana tidak adanya perubahan antara laki-laki dan perempuan. Pada program Sehat Bugar dengan Permainan Ninja Warrior ini, semua terlibat dalam aktivitas gerak dan mencapai kebugaran jasmani. Selanjutnya isu sosial dan gender dalam PJOK juga ada beberapa konsep yang mendasari latar belakang program kegiatan, yakni mengenai karakteristik murid, pemahaman kebugaran, serta pendidikan dan konsep gerak. Kita lanjut tujuan program. Tujuan program itulah menciptakan peserta didik yang sehat, bugar, dan aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan, menambah adrenalin melalui permainan dari Ninja Warrior tersebut. Selanjutnya, apa yang akan kita capai? Yang pertama, peserta didik dapat melakukan berbagai jenis aktivitas fisik dengan teknik yang benar dan memahami pentingnya kesehatan. Selanjutnya, langkah-langkah. Yang pertama, merancang rencana tindak lanjut dan mensosialisasikan program RTL dalam KBS untuk mendapatkan pengakuan atau masukan atau dan umpan balik. Ini yang sedang kami lakukan. Yang kedua, itu memperkenalkan topik kepada peserta didik. Setelah ini nanti kami kenalkan tentang permainan dari Ninja Warrior itu. Yang ketiga, melaksanakan program RTL bersama peserta didik serta melakukan pendampingan selama pelaksanaan. Ini setelah kami kenalkan kepada peserta didik. Yang selanjutnya adalah puncak dari kegiatan, yaitu dengan mempresentasi proyek.
Hasil yang kami harapkan, nanti yang kami harapkan yang pertama adalah peserta didik dapat menunjukkan peningkatan keterampilan fisik dan pengetahuan pemahaman mengenai pentingnya kesehatan melalui permainan dari Ninja Warrior itu. Ini langkah-langkahnya. Pada tanggal 22 kemarin kami melakukan RTL. Selanjutnya tanggal 23 ini kami akan melakukan ini sosialisasi kepada KBS atau komunitas belajar sekolah. Tanggal 24 sampai 25 Desember, berarti besok, mengenalkan proyek kepada peserta didik. Selanjutnya adalah tanggal 9 Desember, pelaksanaannya akan kami laksanakan setelah ujian semester 1 untuk Sumatim. Selanjutnya evaluasinya di tanggal 10 Desember. Selanjutnya struktur dari program. Program ini kegiatan kurikuler yang di SDN 008 Purnama. Murid yang terlibat itu dari kelas 5, ada 5A, 5B, 5C. Waktu kegiatan yang akan dilaksanakan setelah ujian semester 1. Penanggung jawabnya adalah kepala sekolah dan seluruh guru yang terlibat. Pelaksanaan program adalah sehat dan bugar dalam permainan Ninja Warrior yang akan dilaksanakan di lapangan atau halaman sekolah. Mitra dalam komunitas. Yang pertama adalah mitra guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelasnya yang mengikuti lomba. Selanjutnya yang kedua adalah peserta dan pihak lain yang terlibat adalah murid. Nih, kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama adalah aset manusia. Dari aset manusia, sekolah memiliki kapasitas SDM, yaitu kepala sekolah, guru, dan serta tenaga kependidikan. Yang kedua adalah aset sosial. Aset sosial adalah melalui paguyuban sebagai pendukung kegiatan. Yang ketiga adalah aset fisik. Sekolah memiliki ruang guru dan ruang kepala sekolah serta memiliki halaman yang cukup luas, serta sekolah memiliki LCD proyektor, laptop, dan phone. Selanjutnya dari aset finansial. Dari aset finansial dari anggaran, bisa dari BOS, dari penunjang pelaksanaan program. Rencana evaluasi pertama, kegiatan evaluasi program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, guru, staf, dan perwakilan peserta didik. Yang keduanya, bentuk latihan pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf, peserta didik, dan untuk memberikan evaluasi dan pelaksanaan program. Yang ketiga adalah evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form, distribusi dan diisi oleh pimpinan, guru, staf, dan orang tua peserta didik yang terkait. Selanjutnya adalah kemungkinan tantangan nanti untuk melaksanakan program ini. Yang pertama adalah keterbatasan alat. Mungkin dari segi persiapan alat-alatnya mungkin terjadinya hambatan. Yang kedua adalah motivasi peserta didik. Peserta didik memiliki motivasi yang sama dalam berpartisipasi dalam kegiatan fisik. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan komunitas. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua atau komunitas dapat mempengaruhi motivasi belajar dari peserta didik. Yang terakhir yaitu adalah waktu dan jadwal. Ini berkaitan dengan penyusunan jadwal. Mungkin nanti ada kendala tentang jadwal yang akan setelah tadi di awal kami rencanakan tanggal 9, mungkin bisa molor atau lebih cepat. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Ada sebuah quote dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan sejati adalah pendidikan yang mengajarkan kita untuk hidup bersama, untuk saling menghargai, dan untuk membantu dan untuk saling mencintai, dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.